Tadi pagi ngecek tekanan darah 129/79. Habis itu siangnya malah 141/80. Malamnya malah 110/75. Jadi ini normal atau hipertensi. Yuk sekarang kita akan bedakan mana tekanan darah yang naiknya sesaat atau emang beneran hipertensi dengan kategori resmi yang terbaru. Setelah menonton video ini, kamu akan mengerti kategori dari tekanan darah, cara ukur di rumah yang benar, dan kapan harus ke dokter. Halo, aku Dr. Rama Wintara. Selamat datang di Klinik Tanpa Resep, tempat keluhanmu dibahas dengan santai. Oke, kita langsung saja ke batas normal dan kategori resminya itu apa. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu hipertensi. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah kita itu melebihi dari batas normal. Tekanan darah ini terdiri dari dua angka, yang pertama namanya sistol, yang kedua namanya diastol. Apa yang biasa kita dengar? 120/80. Nah, 120-nya itu adalah sistol, 80-nya adalah diastol. Hipertensi atau tekanan darah ini disebut sebagai silent killer. Kenapa kayak gitu? Karena banyak orang yang meninggal karena ini tanpa gejala gitu. Tiba-tiba aja di hari tua meninggal karena penyakit yang didasari oleh hipertensi ini. Jadi, orang-orang yang menderita hipertensi itu kebanyakan tanpa gejala. Tapi dalam jangka yang panjang, baru muncul satu persatu akibat dari hipertensi yang tidak terkontrol. Paling parah ya bisa stroke perdarahan apabila terjadi di pembuluh darah kepala otak. Nah, kita langsung ke intinya aja di kategori tekanan darah. Ini aku ambil dari American Heart Association yang terbaru tahun 2025. Kamu bisa lihat di sini di gambar yang aku tampilkan, kita mulai dari atas. Tekanan darah yang kurang dari 120 untuk sistolik dan kurang dari 80 untuk diastol. Itu yang normal. Kemudian, kalau dulu kita sebutnya prehipertensi, sekarang yang elevated atau sedikit meningkat nih. Mulai dari 120 sampai 129 untuk sistolik dan untuk diastolnya itu kurang dari 80 juga. Kemudian yang ketiga itu stage 1 hipertensi. Ketika tekanan darah sistolik itu 130 sampai dengan 139 atau diastolik 80 sampai 89. Ini banyak sih yang tanpa gejala. Kemudian masuk ke stage 2, itu ketika tekanan darah itu 140 atau lebih untuk sistol dan 90 atau lebih untuk diastol. Kemudian yang kelima itu adalah hipertensi berat ketika tekanan darah sistol lebih dari 180 dan diastol lebih dari 120. Di sini ada yang bergejala, ada yang juga enggak. Kalau kamu nggak merasakan gejala-gejala seperti nyeri dada, napas pendek, habis itu nyeri punggung, kemudian kesemutan, lemah rasanya, kemudian pandangan kabur, atau sulit untuk bicara, itu kamu bisa ke dokter aja deh. Lalu yang terakhir ada hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi ini ketika tekanan darah sistol dan diastol sama kayak yang hipertensi berat, yaitu lebih dari 180 untuk sistol dan lebih dari 120 untuk diastol. Tapi sudah ada gejala-gejala seperti yang aku sebutkan tadi. Itu emergensi, ke UGD segera. Untuk mendiagnosis hipertensi, itu sebaiknya tidak cuma satu kali ngukur saja, lebih baik dilakukan beberapa kali. Kalau misalnya ini pertama kali ngecek tensi, kalau misalnya tinggi, jeda dulu 1 menit, baru ukur lagi. Lebih bagus lagi kalau kamu bisa cek 2 kali, pagi hari baru bangun tuh, dan malam hari sebelum tidur. Cek beberapa kali di hari yang berbeda, kemudian rata-ratakan. Penting juga kalau kamu punya alat tensi di rumah, itu bisa cek di rumah, karena ada dalam beberapa kasus namanya white coat hypertension, yaitu hipertensi yang terjadi ketika pemeriksaan tensi dilakukan di klinik atau di tempat-tempat yang ada dokternya gitu. Kemudian kalau punya alat ukur di rumah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur tensi yang benar. Sebelum mengukur tensi, itu ada baiknya 30 menit sebelumnya jangan minum kopi, minum alkohol, kemudian olahraga, ataupun merokok. Kalau bisa kencing dulu ya, pipis dulu. Kemudian posisinya ya duduk santai aja. Kalau ada kursi tempat bersandarnya ya duduk santai bersandar, kaki nggak usah menyilang, relax saja. Kemudian tidak menggunakan baju yang ketat atau lengan panjang. Usahakan pakai baju yang longgar agar manset bisa terpasang dengan baik. Kemudian dengan menggunakan ukuran manset yang tepat, dipasang, kemudian diukur. Kalau bisa, diam dulu duduk sampai rileks sekitar 5 menit, gitu baru diukur. Mau lengan kanan atau lengan kiri, bebas saja karena perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, kapan harus ke dokter?
kapan aja sebenarnya boleh ke dokter. Tapi kalau udah ada keluhan kayak gitu, kamu bisa langsung aja ke dokter biar dicek tensinya, kemudian dipilihkan terapi atau tata laksana lebih lanjut. Kalau misalnya masih stage awal gitu, akan diutamakan perubahan pola hidup, gaya hidup untuk menurunkan tensi. Apalagi usia masih muda, itu utamanya adalah perubahan pola hidup. Apabila sudah lebih dari 40 tahun dan ada keluhan ataupun ada riwayat-riwayat penyakit penyerta, itu akan dipertimbangkan untuk mulai mengkonsumsi obat secara rutin. Tekanan darah ini tidak dapat sembuh sepenuhnya, tapi bisa terkontrol dengan kombinasi perubahan pola hidup dan obat kalau diperlukan atau ada indikasi. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat. Itu aja untuk kali ini. Kalau kamu ada keluhan atau cerita yang serupa, kamu bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Klinik Tanpa Resep, karena tidak semua keluhan butuh resep. Bye.